Hikmat adalah sesuatu yang sangat berharga nilainya. Lebih berharga dari emas urai, emas Ofir, permata krisopras, krisulit dari Ethiopia, bahkan emas antam sekalipun. Tetapi tidak lagi diminati orang, tidak dicari orang, tidak diminta orang. Hikmat menjadi barang langka yang berharga, tetapi tidak lagi diminati oleh kebanyakan manusia. Manusia lebih mementingkan pengertiannya dan kebodohannya. Padahal hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Namun sayang seribu sayang, ia ditolak ketika ia memanggil. Tidak dihiraukan ketika ia mengulurkan tangannya. Diabaikan nasihatnya dan tegurannya ketika ia menyapa. Inilah parodi hikmat dalam panggung dinamika kehidupan manusia, khususnya manusia yang menyatakan diri mereka menyembah sang pencipta hikmat itu. Karya Bung Fritz Naitboho, Gereja Sahabat di Indonesia, Jemaat Philadelphia, Kampung Kelor, Tangerang, Banten. Selamat menyaksikan. Aneh, bagaimana mungkin seseorang bisa mengatur kehidupan relasinya dengan baik dengan Tuhan apabila ia saja tidak mampu untuk mengatur dirinya sendiri? Dan bagaimana mungkin ia dapat mengatur dirinya sendiri kalau ia tidak mempunyai hikmat dari Tuhan? Karena sesungguhnya hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat bukan hanya suatu kebajikan intelektual. Hikmat juga bukan hanya kemampuan seseorang mengambil kebijakan untuk tujuan yang baik. Hikmat bukan sebuah pameran moralitas. Hikmat bukan sebuah kesalehan semu. Tetapi sesungguhnya hikmat adalah kehidupan yang teratur. Kehidupan yang teratur antara relasi seseorang dengan Tuhannya. Kehidupan yang teratur antara relasi seseorang dengan sesamanya, juga dengan alam sekitarnya.
Entong, bertanyalah kepada binatang, maka engkau akan diberi pengajaran. Pada burung di udara, maka engkau akan diberinya keterangan. Bertuturlah kepada bumi, maka engkau akan diberinya pengajaran. Bahkan ikan di laut akan bercerita kepadamu bahwa hikmat bukan hanya menuntun orang untuk bersekutu dan menyembah Sang Pencipta, tetapi juga menuntun orang untuk peduli dan mencintai alam semesta dan segala isinya, termasuk lingkungan sekitar kita, tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang, karya agung Sang Pencipta itu. Dulu kenapa sih galau mulu, heran. Ada masalah gue. Masalah mulu hidupnya. Ini lu bantuin gue dong. Ah iya, gimana kalau kita ke Simba yang di Kelon? Gue punya kenalan tuh. Dia bisa nyelesain banget masalah. Yaudah kita kesana aja yuk. Daripada Tapi lu bener doang. bisa kagak? Masalah gue Bener. banyak banget Ih, nih. mantul banget pokoknya dia mah. Udah yuk, sana yuk. Yaudah. Yaudah yuk. Galau mulu hidupnya, heran. Tempat Mbak yang sering gue datengin kalau gue ada masalah. Ini sih Mbak, jadi gini Mbak, teman saya ini belakangan ini suka galau, mikirin masalahnya banyak banget, iya kan? Iya mbak, masalah keluarga, masalah pacar. Mbak bisa ngatasin. Sedang ada solusinya. Apa Mbak? Ya kan dikasih guna-gunanya gitu. Mbak yakin bakal berhasil? Yaudah boleh Mbak. Asli berapa kita menipu orang? Banyak nih. Berapa? Orang punya dapat banyak duit. Oh. Hahaha, banyak banget ini duitnya. Enak banget ditipu orang. Hahaha. Masalah lu udah mendingan. Ada mana apanya? Orang tambah pusing gue, malah tambah parah. Gak bener kayaknya itu bukuan. Lu mah emang banyak masalah, udah tambah banget lagi sama masalah lu, gue mau masuk aja. Lu yang ngasih solusi tapi lu Ah, udah yang udah. kabur. Gimana ceritanya lu? Kamu kenapa sih Neng? Kayaknya dari tadi banyak pikiran apa? Lo banyak masalah. Bukannya enakin malah tambah pusing aja gara-gara diajak tuh sama dia ke dukun. Aku punya solusi nih, gimana kalau kita ke gereja? Kita doain.
Hikmat dunia seakan-akan membawa manusia kepada kebahagiaan, menawarkan manusia pada jalan keluar yang penuh bahagia, tetapi itu hanya sementara dan hanya menuju kesengsaraan. Tetapi hikmat dari Tuhan menuntun kepada kebaikan, memberikan harapan yang luar biasa, dan memberikan kelegaan pada mereka yang putus asa dan berbeban berat. Mana tuh? Aku mau sekolah lah, mau kemana lagi? Kamu pakai helm baru ada polisi ini. Gak apa-apa. Ya, yaudah, ya. Inyong, hikmat manusia itu membenci teguran, tidak mendengarkan nasihat dan pengajaran. Tetapi hikmat dari Tuhan itu penuh cinta kasih, tidak pernah bosan untuk menolong, tidak pernah bosan untuk mengingatkan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Itu Inyong. Pagi, Bu.
kita bisa bedakan yang baik dan yang jahat. Betul, betul, betul. Betul. Tuhan itu baik. Ia akan memberikan hikmat itu pada mereka yang meminta dengan iman secara tulus kepadanya, baik itu tua maupun muda. Hikmat itu akan terbangun dari usia dini. Mereka akan memiliki integritas yang baik, sehingga kehidupan mereka selanjutnya sampai tua nanti, sampai memutih rambut mereka, hikmat itu akan terpelihara dalam diri mereka dan dalam setiap tingkah laku mereka. Itu Ucok sama Jojon. Hikmat menjadi barang langka yang berharga, tetapi tidak lagi diminati oleh kebanyakan manusia. Bahkan hampir kebanyakan orang yang mengaku dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Manusia lebih mementingkan pengertiannya dan kebodohannya. Tetapi ingat bahwa suatu saat nanti hikmat akan menertawakan celaka manusia. Ia akan mengolok-olok ketika kedahsyatan datang ke atas manusia seperti badai dan angin puyuh. Mereka akan mencari dan berseru, tetapi tidak dijawabnya. Mereka bertekun mencarinya, tapi tidak menemukannya. Bahkan batu diselidiki sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman yang paling kelam, tetapi tidak menemukannya. Tanah dibongkar bangkir, gunung batu dibongkar bangkir, gunung batu dibuat terowongan bagi mereka, tetapi tidak menemukannya. Awan-awan diselidiki, gumpalan-gumpalan mendung dipertanyakan, tetapi tidak juga ditemukannya hikmat itu. Maka kata samudra, ia tidak terdapat di dalamku. Kata gunung batu, ia juga tidak ada padaku. Ia hanya terlindung dari segala yang hidup. Oleh karena itu, takut akan Tuhan, itulah hikmat. Hormatilah Dia sebagai pencipta. Datanglah padanya dalam sebuah persekutuan yang jujur, tanpa ada kemunafikan. Mintalah hikmat itu kepada Tuhan dengan iman, dan bukan untuk kesombongan rohani, tetapi untuk melayani sesamamu dan alam semesta ini. Hikmat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Percayalah padanya dalam roh dan kebenaran, maka engkau akan memperoleh hikmat. Lakukanlah apa yang Ia kehendaki dalam hidup, maka hikmat akan bersorak-sorai. Pedulilah, kasihilah sesamamu manusia tanpa batas, maka hikmat akan beria-ria. Cintailah alam sekitarmu, maka hikmat tidak akan meninggalkanmu.